Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama. Dan semoga bacaan yang akan kami renungkan sungguh-sungguh memperkaya kami, memperkuat kami, untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menceritakan peristiwa yang terjadi di bait Allah ketika Yesus dipersembahkan sesuai hukum Taurat. Simeon, seorang yang benar dan saleh yang dipenuhi Roh Kudus, menubuatkan tentang anak yang dibawa oleh Maria dan Yosef itu. Ia berkata bahwa anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Lalu Simeon menambahkan nubuat yang sungguh menusuk hati, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kalimat itu ditujukan kepada Maria, Bunda Yesus. Inilah nubuat penderitaan yang kelak harus ia alami karena perannya sebagai ibu dari Sang Juru Selamat. Maria tidak hanya akan menyaksikan sukacita karena kelahiran dan karya putranya, tetapi juga akan ikut serta dalam penderitaannya. Sebagai ibu, ia akan terluka dalam batinnya, seolah-olah sebuah pedang menembus jiwanya. Itulah makna terdalam dari gelar Maria berduka cita. Renungan ini mengajak kita melihat bahwa penderitaan Maria bukanlah penderitaan biasa. Ia tidak menderita karena dosa atau kesalahan, melainkan karena kasih. Kasih seorang ibu membuatnya ikut merasakan duka dan derita putranya. Kasih yang suci itu justru membuat Maria berani berdiri di bawah kaki salib. Tidak lari, tidak menyangkal, tetapi tetap setia. Inilah penderitaan yang ditebus oleh iman. Maria berduka, tetapi dalam dukanya ia tetap yakin dan percaya kepada Allah. Pesta Maria berduka cita menegaskan bahwa salib bukan hanya milik Yesus, tetapi juga bagian dari perjalanan iman bundanya dan seluruh gereja. Maria yang adalah teladan gereja menunjukkan bahwa jalan mengikuti Kristus tidak pernah lepas dari salib. Namun salib itu tidak akan sia-sia. Di dalam salib itu ada pengharapan yang pasti. Air mata Maria menjadi benih pengharapan, karena di balik penderitaan, kematian, ada kebangkitan dan kemenangan serta kemuliaan. Dalam kehidupan kita pun mengalami pedang yang menembus hati. Bisa berupa sakit, penyakit, kegagalan, kehilangan orang yang kita cintai, atau kesulitan hidup lainnya. Tetapi bersama Maria kita belajar untuk tidak pernah berhenti pada kesedihan dan kesulitan, masalah dan tantangan yang kita alami. Kita diajak untuk tetap berdiri di kaki salib, tetap percaya pada rencana Allah meskipun kita belum mengerti sepenuhnya. Maria berduka cita tetapi tidak kehilangan iman. Duka citanya menyatu dengan karya keselamatan putranya. Santa Maria berduka cita adalah penghiburan bagi setiap orang beriman yang sedang menderita. Ia memahami air mata kita karena ia sendiri pernah menangis. Ia mengerti pedihnya kehilangan, pahitnya penderitaan, dan beratnya salib serta sedihnya, pilunya,
kehilangan orang yang ia cintai, putranya sendiri. Tetapi ia juga menunjukkan jalan tetap setia, tetap beriman, tetap berharap pada Allah. Hari ini kita diajak untuk mempersembahkan segala duka cita kita bersama Maria di kaki salib Kristus. Dengan demikian air mata kita pun mendapat makna baru, bukan hanya kesedihan, tetapi bagian dari jalan menuju keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami agar memiliki kerendahan hati, supaya dapat memandang-Mu ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami pun boleh berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, sebab Engkaulah Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.